Oke, balik lagi di YouTube-nya Hadi Albulaki di sesi kongres. Kongko teu beres-beres. Oke, kali ini saya kedatangan tamu dari Pleret. Dari Kang siapa nih? Kang Pehul ya, atau bisa dipanggil juga Uwa gitu. Uwa. Sering dipanggilnya Uwa. Sering dipanggilnya Uwa. Dari apa teh? Komunitas Cipas Ghost Explore. Komunitas Cipas Ghost Explore. Ya. Cipas itu apa, Kang? Cibogo Pintas. Itu apa singkatan ya? Berupa singkatan. Cibogo Pintas. Ghost Explore itu ya semacam apa? Perburuan hantu gitu. Perburuan hantu. Oke. Pada sore kali ini kita kedatangan Uwa dari Cipas, dari komunitas Cipas Ghost Explore. Nah, itu yang apa yang setiap malam memburu hantu. Saya Hadi Albulaki ditemani oleh Adi Fauza. Kali ini akan bincang-bincang bareng Uwa mengenai perhantuan duniawi. Perhantuan duniawi. Gimana nih, Wak? Pengalaman misteri gitu ya. Pengalaman misteri. Pengalaman yang paling unik yang udah Uwa alami. Ya mungkin pengalaman pribadi saya ya, yang waktu kita live di Cipami gitu ya, itu benar-benar hantunya itu benar-benar istilahnya menjelma gitu ya, berwujud gitu, bertanuk juga ya gitu. Karena menurut mitos juga orang sekitar ngomongnya dia bertanuk gitu. Pas saya buktikan karena saya sedikit percaya atau enggak gitu ya. Pas saya buktikan bener ada. Gitu, iya. Ada. Pas waktu itu pengalaman saya itu yang paling menegangkan kayak kan waktu itu ada narasumber ya pengen ikut pembuktian. Itu secara tidak langsung kayak yang mau nerekam dia gitu. Jadi di situ saya tegang itu. Jadi yang sosok ngintip si narasumber, saya ngintip sosok. Jadi itu pengalaman yang menarik. Bener. Itu saling mengintip. Untuk apa ya? Untuk setiap malam nih, Wak. Apakah banyakan atau sendiri? Kalau kita real sendiri gitu ya untuk pembuktian. Kalau sewaktu kita mengeksplor kita bertiga atau berdua sama kameramen gitu. Cuman kalau pembuktian kita melakukan sendiri karena real. Saya juga siap. Mungkin kalau ada viewer yang bertanya itu kayaknya banyakan. Nah kita siap didatangi ke lokasi gitu. Betul. Jadi kalau teman-teman penasaran gitu ya, takutnya kan banyak yang bilang hoax, apalagi di Facebook itu banyak yang netizen komentar settingan. Ikuti aja. Bener. Syutingnya ya, Wak ya. Iya. Nah, di Cipas sendiri, Wak. Cipas sendiri sejak kapan sih mulai konsen di dunia perhantuan duniawi? Ya mungkin Cipas itu sendiri berdiri dari sebulan ke belakang ya. Udah hampir mau sebulan lah gitu, karena banyak perhororan jadi kenapa enggak gitu. Betul. Kita mendirikan Cipas itu gitu. Untuk ini, Wak, perlengkapan yang selalu dibawa nih setiap explore. Mungkin hanya doa ya. Hanya doa gitu, meminta kepada Allah biar kita dikasih perlindungan gitu ya dari segi makhluk ataupun dari hewan gitu ya. Kalau untuk kita mengeksplor ke hutan mungkin kita juga pakai safety, sepatu boot gitu semacam gitu ya, karena hutan di Pleret itu sangat ganas. Betul. Kayak ular-ular seperti itu. Nah, gua nih selama eksplor kayak gitu, hantu apa aja yang udah pernah ketemu? Ya mungkin seperti manusia yang percaya dan menakuti gitu ya. Kadang sosok itu karena dia berupa jin. Jadi kalau manusia itu takut dengan
yang di pikirannya itu seperti Kunti ya, Betul. itu akan menjelma seperti Kunti karena itu ditakuti karena mereka kan punya tugasnya untuk membengkokkan iman seseorang gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita takut sama pocong, ya mungkin bisa menjelma juga menjadi sosok pocong gitu. Jadi halusinasi kan masuknya. Kebanyakan sugesti dari orang itu sendiri gitu ya. Cuman kalau seandainya kita lewat nih di pohon beringin gitu ya. Kalau di pohon beringin, kalau kita sebelumnya sudah ada rasa takut ketemu Kunti, ya mungkin sosok itu juga kan enak gitu. Betul. Untuk menakuti manusia itu menjelma aja menjadi Kunti gitu. Padahal itu sebenarnya sosok jin gitu ya. Yang setahu saya itu sosok jin kafir ya. Dia suka iseng atau jahil ya sama manusia seperti itu. Nah, saya mau sedikit bercerita bahwa saya juga punya pengalaman nih, Pak. Bertemu dengan hal-hal yang seperti itu waktu kecil. Waktu kecil itu saya kayak mudah banget nemu itu di siang hari. Jadi di rumah saya itu dulu ada rumah kosong sebelahan, dan ketika dulu kan kalau masa kecil itu suka ngambil kayak bunga yang dikeairin pletek-pletekan, itu namanya apa, Pak? Oh, itu ya semacam pletekan. Ya, pletekan lah ya. Pokoknya ngambilin itu di rumah kosong. Nah, di rumah kosong itu ada kayak kayak bukan gerbang, dinding. Dinding lumayan tinggi sedada. Pas saya ke atas, muka pocong, Pak. Itu bau bangkai terus penuh belatung. Tapi siang hari ya. Nah, itu gimana, Pak? Ya, menurut saya itu yang namanya sosok itu tidak melihat siang hari atau malam hari, rame atau sepi gitu ya. Tapi mereka kalau melihat aura manusia itu secara fisiknya lemah gitu, dia apalagi terlebih-lebih mungkin Kang Adi di sini ya, waktu kecil itu masih terbuka istilahnya aura goibnya atau mata batinnya itu secara terbuka terekspos gitu, belum tertutupnya dengan banyak syahadat atau gitu ya. Setelah kebiasaan dari kecil sampai besar syahadat gitu kan, itu tertutup sendiri gitu. Mungkin kalau anak kecil masih terbuka lebar. Betul. Waktu itu ya, waktu kecil pasti terbuka lebar mata batinnya gitu. Soalnya jadi kadang sosok itu bisa terlihat secara langsung karena sosok itu tidak terhalang siang, malam, sepi atau rame. Gitu. Soalnya jadi, 2 kali itu yang jelas ya. Yang 2 kali jelas banget itu ketika saya bangun tidur, terus ada sosok laki-laki yang melayang banget. Melayang itu pas bangun tidur pisan gitu. Itu sih yang sampai hari ini saya ingat, teringat selalu gitu. Selalu itu. Mungkin kalau istilahnya ada dua gimana, kalau bisa dibilang diceritakan, itu juga ada sosok penjaga kita, yaitu dari Hodam, orang tua kita gitu ya. Itu beda sosok sama Hodam gitu kan, beda. Kalau Hodam itu bisa dibilang kasih sayang orang tua atau nenek moyang kita ke kita gitu ya. Jadi dia selalu mendampingi kita di saat kita ada mau celaka atau diserang sosok gitu ya. Biasanya itu kerja Hodam kita itu seperti itu, menjaga kita, gitu biasanya. Nah, terus tiap orang itu katanya punya aura beda-beda nih. Ya. Nah, yang membedakan aura manusia yang suka kesurupan sama orang yang sulit kesurupan gimana nih? Ya, mungkin kalau dari segi aura yang menurut saya itu, menurut penglihatan saya, kalau auranya berwarna pelangi gitu, itu dia cenderung sangat berani gitu ya, sangat berani dan sangat sulit untuk kesurupan gitu. Kalau warna yang putih, yang putih juga sedikit gitu kan, kalau bisa dibilang besar gitu kan, aura itu sangat besar mengelilingi kita gitu. Kalau sedikit, nah itu biasanya suka jadi incaran sosok-sosok seperti itu gitu. Masuk Karena kalau bisa dibilang
gampang disenggol. Senggol masuk. Senggol masuk. Lain senggol gubrak. Iya. Itu si orang itu beraura pelangi putih itu gimana? Mungkin dari kalau bisa dibilang dari basic ya, dari basic sebelumnya bisa dibilang indigo juga ya. Itu namanya indigo itu basic, tinggal kita mempoles atau mempertajam gitu indera kita, indera mata batin kita gitu ya. Jadi kalau sudah kita mempertajam indera penglihatan atau mata batin kita ya, kita insya Allah bisa melihat sosok-sosok itu gitu. Jadi istilahnya itu secara real dari lahir gitu. Nah, untuk ada nggak sih kayak tips atau saran untuk orang yang sering masuk jin gitu atau setan ke dalam tubuhnya atau kesurupan lah itu? Benar itu sangat penting sekali ya buat orang yang auranya lemah. Mungkin melamun sedikit kena ya, melamun sedikit kena. Nah seperti itu kita ada tipsnya ya buat untuk orang seperti itu ya, orangnya kecil mungkin bisa diperbanyak untuk baca subhanallah ataupun syahadat gitu ya. Itu mungkin untuk menjaga atau menutup gitu ya, menutup sedikit ekspos mata batin gitu ya, tereksposnya mata batin. Jadi tertutup sedikit itu mungkin bisa jadi penjagaan lah buat dia. Soalnya sering banget ketika satu orang ya, misal banyakan nih camping, kemah, kalau satu orang kena kesurupan, udah. Nah, itu biasanya gini ya, Kang Ati. Jadi bukan sosok yang banyak ya. Seperti tadi saya bilang, sosok itu kalau bisa dibilang dari satu bisa jadi banyak, bukan kembar satu jadi satu, cuman satu aja enggak. Jadi dia jadi 100 pun bisa gitu. Oh gitu. Cuman dengan mereka menembakkan energi ke orang-orang bahwa yang satu kesurupan, yang lainnya tersugesti kan gitu, merasa takut, dia masuk lagi gitu. Bisa. Padahal sosoknya bisa jadi satu itu. Satu menjelma jadi banyak. Jadi kalau bisa dibilang kayak Naruto ya. Kyuubi Jurus 1000 bayangan. Kage Bunshin. Seperti itu mungkin ya. Nah, Kang Adip nih ada nggak pengalaman misteri? Nih kalau saya justru agak aneh Kang pengalaman misterinya. Iya, gimana? Jadi waktu kecil itu ya sekitar kelas 5 SD. Ya. Saya tuh kan main malam ya, pulang ngaji malam, ngelewatin kayak kebun gitu, kebun sedikit kayak hutan lah. Iya. Di sana banyak kebun pandan. Nah, ketika ngelewatin itu kan kita berenam. Nah, menurut teman saya yang 5 orang itu melihat kunti semuanya. Katanya dengan jelas di depan mereka itu ada kunti. Nah, hanya saya sendiri yang tidak melihat itu. Kira-kira kenapa? Ya mungkin beda aura gitu ya. Yang lain itu merasa ketakutan dengan lokasi itu. Jadi mereka secara tidak langsung terekspos juga ininya mata batinnya ya. Jadi mereka bisa melihat dan tersugesti pikirannya. Mungkin untuk Akang sendiri jadi tidak istilahnya tidak menghiraukan lokasi itu serem atau enggaknya gitu. Biasa aja. Biasanya kalau lempeng. Bener. Biasanya kalau orang sudah ketakutan duluan gitu ya, mau lewat sudah disugesti terlebih dahulu oleh pikiran kita sendiri. Makanya walaupun tidak nampak jadi nampak gitu. Mungkin seperti itu ya. Sugesti juga ya. Jadi sugesti itu harus diperkuat kalau kita ke tempat-tempat angker juga ya. Benar. Ya contohnya kan si Iwa ini kan dia masuk ke leuweung-leuweung, tempat-tempat angker, tapi enggak dalam tanda kutip takut ya. Enggak, benar. Apa punya rasa takut atau enggak? Kalau takut sih normal ya, ada lah sedikit, cuman bisa dibilang karena kita juga istilahnya gini, kalau ketakutan itu berlebihan kita membinanya itu akan mencelakakan diri sendiri gitu. Betul. Atau belum apa-apa kita udah takut duluan gitu ya. Makanya saya kadang kan itu real ya sifat manusia ya.
kadang ada rasa takutnya. Kalau manusia nggak ada rasa takut itu namanya gila ya. Iya, betul. namanya malaikat. Gak punya rasa. Orang gila kan Punya rasa, tidur ya. di kuburan kan nggak takut apa-apa gitu Iya. kan, itu jadi Lempeng. iya jadi lurus aja. Terus aja. Gitu. Seperti itu. Benar, Jadi benar. iya, karena orang karena kita itu sehat dan real, kita manusia yang sehat gitu ya, imajinasinya. Jadi tetap kita juga ada rasa takutnya gitu. Cuman gimana kita menyingkapinya dengan aura kita sendiri, bahwa kita itu lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lebih ya. melawan ya. Iya, itu karena seseorang itu jadi seperti ini, dengan keimanan kita ya. Siapa bilang kita tidak sholat? Kita sholat. Cuman orang-orang juga kan umum bisa sholat, belum bisa menjaga sholat. Nah, seperti itu betul, kan. betul. Jadi sholat itu umum, semua orang bisa gitu kan, Bisa. bisa melakukannya. Cuman yang susah itu menjaga sholat Jaga gitu. sholatnya. Jadi Betul. seperti itu. Betul. Dengan keimanan kita juga, kita beriman, ngakunya aja beriman. Ya. Cuman pikiran kita itu kemana aja gitu. Betul. Kalau maksud, padahal kalau kita terus pikirannya ke hasma Allah gitu ya, Iya. bahwa dalam hati kita bersahadat, insya Allah lah jauh dari godaan-godaan sosok seperti itu. Betul sekali. Karena mereka lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, sebelum manusia gitu ada. Bahkan di rumah-rumah kenapa ada gitu kan, ini kan dulunya bisa jadi hutan gitu Betul, kan, betul. gitu. Nah itu tentang rumah kosong nih. Ya. Emang kalau setan-setan itu suka ya diam di rumah kosong. Ya mungkin kebanyakan jin kafir itu terbilang dia sukanya di tempat lembab, jelek, kumuh seperti itu. Ya mungkin juga dari segi domisili mereka lebih dulu Di sini. gitu. Jadi dia nggak mau pindah gitu sebelum kita arahin atau kita pindahin ya. Iya. Mungkin untuk orang yang bisa gitu, bisa mindahin sosok goib itu, mungkin dia bisa pindah dengan syarat dia pengen pindahnya kemana gitu kan, gitu. Negosiasi lah. Negosiasi. Mau kemana lo? Gitu. Tadi gua kasih ini. Sini rumah nih. Saya mau bangun gitu. Jadi Benar. mungkin dulunya di sini tuh hutan gitu kan, dia lebih dulu di sini, kita bangun rumah ya, terus dia nggak mau pindah, jadi kita sering dengar lah aktivitas mereka atau eksistensi mereka seperti itu. Betul. Setan yang paling waslemin apakah hantu pocong? Apakah jenisnya hantu? gitu ya? Iya, Sosoknya. jenis-jenisnya. Kalau menurut gua sendiri ya itu semacam kuntilanak seperti itu. Kalau pocong sih biasa, apalagi kalau seperti makhluk-makhluk harimau atau menjelma seperti monster-monster seperti itu, mungkin kita nggak terlalu takut. Cuman karena dari kecil saya ketakutannya dengan sosok kunti ya. Nah sekarang pun saya mencoba melawan. Nah jadi sekarang saya tidak takut lagi dengan sosok kunti itu. Tapi yang paling takutkan saya itu kalau ketemu sosok kunti gitu. Sosok jin menjelma menjadi kunti kan bisa malah wajah pucat. Parah sih. Kalau pocong itu bisa diimajinasikan ya, kan dia terikat gitu kan, tangannya. Kita bisa lari, dia nggak bisa, misal gitu kan. Walaupun kita bertarung ya kalah. Iya. Pasti kalah kan. Kalau kunti kan kita lari dia ngejar, dia terbang gitu. malah ketawa. Iya, dengan ketawanya itu kan bisa dibayangin lah gitu. Bisa dibayangin kalau ketawa ada sosok yang ketawa kunti di hutan-hutan. Tapi pernah sih saya dengar itu. Pernah ya? Beberapa kali malah kalau kayak gitu. Jadi gimana tuh? Iya, dia ketawa nangis. Nah, Pernah ada. iya. Tapi di dalam wujud gitu. Kita kan kayak pernah camping. Nah, di camping itu kayak di semak-semak. Emang kata warga di situ jangan ke sana. Dan malam-malam memang ada suara kayak gitu. Ya, kadang dia bereksistensi dengan suara-suaranya atau dengan berisiknya. Kalau di suatu rumah ya, untuk menakuti orang itu bisa dia gombreng-gombreng apa saja gitu ya. Jadi istilahnya menggerakkan sesuatu gitu ya, kursi gerak sendiri kan kita takut gitu. Berarti kita itu
ditilai sosok itu, ini gampang nih untuk dibengkokkan ke iman aja gitu, seperti itu. Gitu sih teman-teman semua. Saya kedatangan dari Uwa dari Cipas, alhamdulillah datang ke studio kita di atas genteng. Enak ya soalnya gini. Di atas genteng. Coba cari studio yang lain di atas genteng. Saya berani adukan. Oke, Wak, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Udah ini tonton terus apa, Wak? Di Cipas Ghost Explore ya. Cipas Ghost Explore di di Facebook. Facebook ya. Facebook. Teman-teman bisa cari di situ. Uwa dan teman-temannya yang ada di Playred akan terus melakukan pembuktian mitos-mitos. Betul, mitos-mitos untuk edukasi juga, Wak, ya. Edukasi ya. Kalau hutan ada pengundulan, kalau sampah ada banyak, itu kita beredukasi juga di situ, bukan khusus kita mencari jin ya, atau hantu. Jadi nggak ada settingan. Nggak ada settingan, asli. Ya, nggak ada settingan. Ya, kalau teman-teman penasaran, ikut aja, Wak, ya. Ikut aja, datang aja, atau lakukan sendirilah pembuktian. Betul. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.